Oke, selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam teman-teman sekalian. Dalam video kali ini saya akan coba membahas salah satu handphone dari Oppo. Tepatnya ini Oppo A9 2020 atau A9 2020 sering dibilang sama orang. Oke, dalam video kali ini saya juga coba menjelaskan apakah HP Oppo A9 2020 ini masih mumpuni jika kita gunakan di tahun ini. Karena yang kita ketahui handphone ini dikeluarkan pada tahun 2019. Itu tepatnya di bulan September kalau saya tidak salah. Walaupun namanya A9 2020 tetapi HP ini dikeluarkannya di tahun 2019 karena dalam strategi pemasaran itu untuk menarik pasar ya. Jadi dia menggunakan nama seperti itu. Oke, yang pertama mungkin kita nilai dulu dari segi bodinya ya. Kalau kita lihat dari segi bodi belakangnya, ini berbahan seperti kaca ya, tapi ini bukan kaca. Ini seperti plastik tapi yang cukup premium juga ya teman-teman. Dan dia mengkilat juga nih. Bisa teman-teman lihat. Bahkan saya bisa kelihatan nih di belakangnya seperti kaca memang. Lalu dari segi layar depannya seperti ini. Oke. Dia sudah menggunakan Type-C, masih ada jack audionya. Lalu speakernya ini sudah stereo ya. Jadi dia sangat bagus sekali, udah dual stereo speakernya. Jadi sangat mumpuni. Oke, kita coba buka HP-nya. Sebelumnya saya masukin dulu passwordnya. Oke, sekarang kita sudah ada di dalam HP-nya. Yang harus saya bahas pertama kali di sini yaitu mulai dari layarnya dulu. Layar dari Oppo A9 2020 ini masih menggunakan SD+. Lalu menggunakan chipset Snapdragon 665. Dan dia memiliki tipe kartu memorinya micro SD dan juga triple slot. Ukuran layarnya 6,5 inci. Lalu memiliki resolusi layar 1600 x 720 karena memang dia SD+. Dan tipe layarnya masih menggunakan layar IPS LCD. Lalu sistem operasinya ini masih menggunakan Android 9.0 atau Android Pie. Dia menggunakan dual SIM. Di sini letaknya dia menggunakan dual SIM dan memiliki kapasitas baterai 5000 mAh. Kita bahas dari segi layarnya dulu ya. Dari segi layar dengan harga yang cukup bisa dibilang cukup mahal juga ya, dari menengah ke atas, karena dulu saya belinya ini dengan harga 3.999.000 atau bisa dibilang 4 juta ya. Dengan harga yang segitu besarnya harusnya dia memiliki layar yang Full HD ya, karena HP di harga segitu layarnya kebanyakan udah Full HD ya. Jarang HP dengan harga 4 juta masih menggunakan layar HD+. Lalu kita bahas dari Snapdragon 665 chipset yang dia gunakan. Dan juga seharusnya kalau di HP tingkat harga 4 juta seharusnya sudah memiliki chipsetnya itu Snapdragon minimal 712 ya, atau 712 bukan 665 lagi. Lalu kita bahas dulu kelemahannya dulu ya. Lalu kelemahannya juga di handphone ini tidak memiliki NFC, dia tidak memiliki NFC. Lalu chargernya juga masih 10 watt. Dan layarnya sekali lagi saya bilang belum AMOLED, dia masih menggunakan layar IPS LCD. Yang dimana seharusnya dengan harga 4 juta itu bisa diganti dengan layar AMOLED. Tapi nggak tahu juga kenapa Oppo menjadikan layar di A9 2020 ini menjadi layar IPS. Oke, selanjutnya kita bahas kelebihannya ya. Karena tadi sudah kita bahas kekurangannya, sekarang kita bahas juga kelebihan dari handphone ini ya. Ntar saya masukin passwordnya dulu. Oke, kelebihan dari HP ini cukup mendukung si penggunaan saya dengan layar yang 6,5 inci.
Lalu dengan resolusi SD Plus atau 720x1600 pixel itu sangat terasa cukup jika saya gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Bisa saya gunakan untuk nonton YouTube, lalu buka Instagram, Facebook, Twitter, sosial media yang lainnya, dengan bermain game juga. Saya merasa cukup dengan resolusi SD Plus. Tapi ya sekali lagi, seharusnya dengan harga 4 juta, kenapa tidak diganti dengan layar yang lebih bagus lagi atau Full HD Plus. Layar yang ditampilin A9 2020 juga lumayan cukup bagus walaupun belum AMOLED. Bisa teman-teman lihat di sini, kecerahan yang ditampilkannya juga lumayan bagus. Lalu kita berbicara dengan Snapdragon-nya ya. Snapdragon-nya yang 665 ini juga cukup berpengaruh dalam bermain game. Di sini kita buka, ada beberapa game yang sudah saya mainkan di HP ini. Mungkin yang berat dari HP ini mungkin hanya ada Free Fire aja ya. Sebenarnya PUBG juga pernah saya download, dia cukup mumpuni juga di PUBG. Di sini ada beberapa game yang dapat dimainkan dan tidak menemukan lag sama sekali. Di antara game yang saya tampilkan di sini tidak ada lag sama sekali. Karena memang HP ini juga didukung dengan RAM 8GB, lalu memorinya 128GB, dan bisa ditambahin lagi kartu microSD karena dia memiliki triple slot. Jadi handphone ini jika digunakan untuk bermain game tentu sangat mumpuni sekali ya teman-teman. Oke, lalu HP ini juga dimaksimalkan dengan kamera 48 megapiksel. Di sini ada 3 kamera. Mungkin bisa kita coba buka ya kameranya di sini. Oke. Bisa teman-teman lihat.